Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajar. Saya mendapatkan banyak pertanyaan ya tentang Polygon Cascade 2 saya. Mas, apa aja yang di-upgrade? Ngupgrade-nya pakai merek apa? Terus tujuannya upgrade apa? Gitu. Nah, mari kita bahas. Saya akan tunjukkan apa aja yang udah saya upgrade pada sepeda Polygon Cascade 2 saya. Oke. Jadi, sebelum kita melakukan sebuah upgrade terhadap sepeda, sebelumnya kita harus tentukan dulu tujuan kita upgrade itu apa, ya kan? Sebenarnya bebas sih, dan batas budgetnya itu juga tergantung budget kita. Problem pertama adalah biasanya yang mau upgrade adalah mereka nggak ngerti konsepnya gitu loh. Saya mau upgrade jadi apa, untuk apa gitu. Nggak ada gambaran di ini. Pokoknya ada barang bagus, ganti yang lebih bagus, ganti yang lebih bagus. Justru itu yang membuat beberapa sepeda jadi sia-sia gitu. Ya artinya mereka melakukannya itu jadi buang-buang duit. Oke. Nah, kalau secara sederhana, cara untuk dasar untuk mengupgrade itu ada 3: lebih ringan, lebih cepat, lebih jauh. Nah, saya juga melakukan hal yang sama. Tapi sebelum saya mengupgrade, saya tes dulu selama, kalau saya 1 bulan ya. Jadi kebutuhan saya itu apa untuk mengupgrade. Nah, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari kokpitnya dulu. Jadi kokpitnya ini saya ganti stangnya dengan merek Raze. Nih, ini ukuran 78. Standarnya kan dia dapatnya itu 70 ya, dari Cascade, dari Polygon ya. Nah, kenapa kok saya ganti? Satu, pertama dia flat bar ya kan. Jadi flat bar ini jadi nunduk, makanya saya ganti dengan yang riser. Ada riser 3 sentian ini, 30 mili. Nah, terus yang kedua, panjangnya ini itu membuat handling itu semakin ringan gitu. Karena kalau semakin pendek dia handlingnya berat, untuk beloknya berat. Jadi saya kasih alloy, karena kemarin bawaannya masih besi. Jadi kalau misalnya kita upgrade, pastikan ganti yang alloy. Terus yang kedua, hand grip juga saya ganti, karena bawaannya itu gampang ini, gampang bahasanya itu, rantas atau pokoknya karetnya itu gampang pecah gitu. Terus yang kedua, saya kasih riser. Aslinya stemnya itu ada di bawah sini, dekat sama head tube. Tapi karena posisi di bawah, jadi dia akan semakin nunduk. Dan untuk saya yang tingginya 172, jadi kurang pegel. Jadi pegelnya tuh di tangannya sih. Jadi tangannya tuh terlalu menahan badan. Jadi pegel tangannya. Saya pernah coba untuk 25-30 kilo
itu kram semua tangan sama punggung. Jadi saya kasih riser. Ini stem riser ini ukurannya saya ambil yang 70 mili, jadi dia naik sekitar 7 cm lah. Itu pun saya nggak posisi yang atas nggak saya pasang. Jadi saya masangnya seharusnya kan bisa sampai atas ya, tapi saya kurangin lagi sekitar 5 milian lah. 3 mili 5 mili. Jadi posisi agak naik. Nah, tapi dan agak ke belakang. Kalau misalnya kita lihat dari samping tuh, harusnya kan dia ada di sini. Nah, terus sekarang dia ada di ke belakang sini, agak sedikit mundur gitu. Sehingga kita duduknya itu tidak terlalu nunduk tapi agak tegak. Terus saya kasih tas. Tas ini berfungsi banget buat kita bawa-bawa hal-hal darurat ya. Jadi di sini di tasnya ini isinya alat tambal darurat untuk nambal ban sama kunci-kunci. Selain itu kan bisa buat HP ya. Karena posisi saya suka tidak ada yang menggantung di badan lah. Makanya kenapa kok saya kasih tas. Terus saya kasih speedometer. Ini speedometernya merek Sunding. Ini yang murah, tipe yang paling murah. Fungsinya adalah pengukur kecepatan. Pengukur kecepatan sama ini apa namanya? Sebentar. Sama pengukur jarak. Speedometer lah. Nah, ini dia terhubung di sensor nih. Nah, ini sensornya nih. Ini sensornya. Terus ke sini. Nah. Ini juga ada. Ini sensornya. Oke, selanjutnya saya juga gak pasang ini bottle cage karena bawaannya nggak dikasih bottle cage ya. Ini sebenarnya ada beberapa yang mengatakan bahwa ini nggak benar, karena yang dari aluminium itu sebenarnya ngerusak botol ya. Jadi kalau bisa mah yang plastik aja katanya, yang plastik aja dan yang bisa disetel, harusnya sih seperti itu. Tapi saya udah terlanjur beli yang ini aluminium dan fix, nggak bisa disetel, jadi agak kesulitan pilih botol minumnya. Oke, lalu saya ada lagi nih. Ini saya ganti pakai yang alloy. Memang belum biring ya, karena yang biring itu menurut saya kurang ini kalau misalnya cranksetnya sama BB-nya nggak berubah, jadi nggak akan ngefek. Jadi ini saya kasih yang biasa, tapi yang alloy. Nah, ini harganya ini kemarin saya beli sekitar 75 ribuan. Ini sudah alloy ini. Cuman lebih berat sih dari bawaannya yang plastik ya. Karena bawaannya yang plastik itu wah luar biasa. Ininya apa? Cepat rusak. Apalagi kalau saya yang naikin. Saya dengan berat badan sekitar 98. Ininya kalau yang plastik kayaknya nggak akan kuat. Makanya saya ganti. Cranknya tetap belum saya rubah nih, masih merasa belum perlu saya rubah. Terus kemudian kita beralih ke sini nih. Nah, ini sadelnya. Sadel bawaannya itu 2 hari saya pakai langsung saya ganti. Saya ganti yang ukuran lebih lebar, posisi lebih lebar ya. Karena apa? Sebenarnya ukuran yang benar adalah menumpu tulang duduk kita. Jadi tulang duduk kita itu di sini nih. Nah, ukuran ini sama sini ini sekitar 16 mungkin. 16 cm lah, 16 cm. Nah, kita harus mengukur itu apakah tulang duduk kita di sini, tulang duduk kita di sini. Makanya posisi sadelnya saya ganti. Apalagi untuk orang yang berbadan besar, ini sangat nyaman. Oke, memang kelihatannya jadi lebih bulky tapi ya nggak apa-apa. Saya pasang rantai pengikatnya. Ini sangat penting ya, rantai pengikat itu. Karena ya zaman sekarang lah, semua tidak ada yang aman.
Terus kalau ngikat itu harus di sini, jangan di roda. Kalau di roda, nanti kalau misalnya QR-nya dilepas, rodanya lepas, ininya bisa hilang. Jadi masangnya di sini, di frame. Ya frame ke roda boleh, frame ke tiang boleh. Terus ini saya kasih pelindung rantai, pelindung frame dari rantai ya, biar nggak pecah-pecah catnya nanti. Cuman susah bersihkannya, jadinya harus bongkar pasang, tapi nggak apa-apa, sangat membantu. Nah, sprocket saya ganti yang 1142 8 speed. Saya pakai merek Raze 1142 8 speed. Itu sangat berubah rasanya atau feel-nya itu. Powernya jadi nambah gitu. Kalau kita kemarin saya kemarin susah naiknya untuk tanjakan kecil aja susah naik, ini mau tanjakan tinggi panjang juga berani nih. Nah otomatis kita juga harus merubah. Kalau kita pakai turni, kasihan turninya, jadi saya rubah ke Claris ininya long atau medium, boleh lah medium. Nah karena ini sudah lebih panjang ya posisinya, supaya bisa naik ke atas, saya harus menambahkan mengganti rantai, karena rantai bawaan ya kasihan nanti ininya jadi ketarik terus, jadi terlalu tegang kalau terlalu ini, karena dia pendek untuk 7 speed kan ya bawaannya itu. Saya ganti yang untuk 9 speed. Kenapa yang 9 speed, kenapa nggak 10 speed? Karena posisi ininya, perbedaannya itu ada di lebar rantainya. Kalau 10 speed dia terlalu tipis ininya. Saya takutnya malah putus nanti. Makanya saya kasih yang 9, walaupun sebenarnya yang 8 juga udah cukup ya. Oke. Crank saya tetap tidak berubah, karena menurut saya bawaannya 2244 itu masih 42 atau 44 ya, 2244 mungkin, 22 36 32 dan 42 kayaknya masih cukup deh. Dan turninya ini juga masih belum bermasalah, karena saya jarang ganti-ganti. Saya kebanyakan menggunakan yang gear nomor 2. Hanya gear nomor 1-nya itu saya pakai ketika saya nanjak. Saya kasih bel karena bawaannya nggak dikasih bel ya. Terus oh ya, ini tadi shifternya, karena saya merubah gearnya menjadi 8, otomatis shifter dan rem juga harus berubah, karena bawaannya itu kan cuma 7 dan itu nyatu kan antara rem sama shifter. Saya pakai Shimano Acera. Saya ganti Shimano Acera untuk yang belakang. Oh, sepasang sih, sama yang depan juga. Shifternya saya pakai Acera. Kenapa saya nggak pakai Altus? Karena menurut saya Altus itu masih agak kasar ya. Kalau ini udah enak ini. Ini udah empuk gitu. Terus ini quick shifternya bisa 2 gigi langsung. Sekali naik langsung 2. Tuh. Nah, ini remnya, handle rem saya ganti pakai Shimano, karena kalau saya pakai yang lain kayaknya kok nggak inilah. Harganya juga lebih murah, kebetulan kemarin saya dapat berapa ya itu, lebih murah pokoknya daripada shifternya hampir 250 lah. Shimano Acera 8 speed. Karena ini tadi naik ya, karena ini tadi stemnya naik, otomatis kabel rem ini juga harus ganti yang lebih panjang. Oh sorry, bukan kabel rem, kabel shifter yang sebelah sini, karena bakalan ketarik nih. Ini bakalan tertarik kalau bawaannya itu pendek, ini bakalan ketarik. Jadi saya ganti shifternya, tapi kalau remnya enggak, karena remnya itu masih panjang. Ini aja udah mepet ya, tuh udah pendek tuh untuk kabel remnya. Oke, hub free hub ini paling penting ini. Kalau bisa pertama kali yang dirubah ini hub free hub. Saya pakai hub free hub Nautilus ya, karena untuk kebutuhan yang belakang ini juga, karena bawaannya kan dia pakai yang
bukan yang slup ya, bawaannya itu pakai yang drat. Nah, harus diganti ke yang slup, ke yang kaset nih ya, otomatis nambah jangkriknya juga, tapi lebih ke utama untuk ganti sprocketnya supaya kita bisa berubah-ubah, mau 8, mau 9, mau 10, biar bisa dirubah gitu. Jadi ini yang pertama kali kalau bisa yang dirubah adalah hub free hubnya, dan itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi tambah loncer, jadi tambah enteng gitu goesnya. Untuk ini masih bertahan, meskipun nih naiknya kadang-kadang saya kepake yang setengahnya gini, berarti sekitar 50 mili 50 ya 50 mili berarti 5 sentian lah. Saya nggak terlalu ekstrim ya makainya, meskipun masih bisa kalau dipakai ke gunung-gunung, jalan-jalan tanpa aspal masih bisa, cukup lah. Tapi kalau untuk yang ekstrim nggak, yang downhill ekstrim saya nggak berani. Kayaknya udah cukup, itu aja. Sementara saya ganti itu dulu. Oke, itulah tadi apa aja yang udah saya upgrade untuk kasket 2 saya. Seperti yang saya bilang di awal, tujuan utamanya adalah lebih ringan. Dengan lebih ringan kita akan menggoes lebih cepat. Dan karena menggoes lebih cepat, kita bisa goesnya bisa lebih jauh gitu. Jadi kebutuhan saya untuk sementara ini sudah terpenuhi. Memang nanti kedepannya akan lebih di-upgrade lagi, seperti seat postnya kan karena sekarang itu bukan alloy ya, mungkin nanti akan saya ganti alloy, tapi itu nggak esensial lah, nggak esensial, hanya untuk meringankan aja. Terus crank, mungkin cranknya memang harus diganti karena harus mau pakai Holotech 2 ya, mau pakai Holotech 2 itu crank setnya harus dirubah semua karena bawaannya masih BB. Posisi sekarang sih masih enak gitu ya, nggak terlalu signifikan kebutuhannya sih. Cuman kalau kita butuh kalau sudah Holotech 2 kan kita bisa merubah settingannya menjadi macam-macam gitu. Itu kedepannya. Terus satu lagi ban bawaannya 275 kali 210 ini bagus sih memang, posisi dipakainya itu bagus, apalagi dengan badan segede saya ya 98 kilo itu sangat-sangat menopang ya. Tetapi untuk di jalan aspal dia kurang menggigit ya, sehingga agak berat tugasnya. Kalau misalnya rencana ke depan, mungkin kalau saya punya uang saya akan beli ban hybrid ukuran 175 lah mungkin, atau 195, atau ban pakai ban ini gravel mungkin. Tapi itu nanti kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan aja. Apalagi sekarang harga spare partnya kan masih ya lumayan, masih belum turun-turun nih. Kita tunggu aja nanti apalagi yang akan saya upgrade. Yang jelas ini benar-benar udah menyenangkan ya, fun buat digoes dan kuat, frame-nya kuat, handlingnya juga udah enak, enteng, nggak kayak yang pertama kali, benar-benar nggak kayak yang pertama kali. Jadi kalau misalnya ada yang mau merubah, oh ya satu lagi, tapi ini nggak esensial lagi juga ya, yaitu rem hidrolik. Nah, rem hidrolik ini yang menurut saya itu ada sebagian yang mengatakan itu perlu ya, karena lebih menggigit. Memang saya beberapa kali itu memakai di turunan, dan ini turunan yang agak curam gitu, otomatis karena saya sudah lebih loncer jalannya, jadi agak nggak bisa menahan lajunya gitu. Jadi ngeremnya itu kayak model ABS gitu, direm sret gitu, nggak bisa langsung gigit gitu, karena kalau dia gigit ngelok, bannya slip pastinya. Malah kalau posisi kita turunan ban slip pasti berbahaya. Mungkin itu, tapi ya kita lihat aja nanti. Yang jelas saya sangat bersyukur ya dengan harga segitu dibandingkan dengan yang kakak-kakaknya itu Primer Extrada gitu.
Ini sudah sangat enak lah untuk kebutuhan saya, karena kita sekali lagi fitting dan setting itu dilakukan di awal sesuai dengan porsi kita. Jangan ini ngikutin orang lain ya, jangan ngikutin orang lain. Jadi porsi kita itu, kita enaknya gimana, kita nyamannya gimana. Nanti yang merasakan signifikannya perubahannya itu ya kita juga. Oke, terima kasih udah menemani saya dalam mereview updatean saya. Silahkan komen jika ada harus bagaimana, tambahin settingan apa gitu, nanti saya coba ya. Akan saya coba kalau misalnya ada settingan lebih baik, terutama merek yang lebih baik ya. Tapi belum tentu sih, kadang merek yang lebih baik malah nggak enak, paling cuma di awetnya aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.